Hello everyone, hari ini kita akan membahas tentang kerjasama internasional tradisional, yaitu NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 2HI5A yang terdiri dari saya, Adre, lalu ada Zahra, Raja, Arini, dan Alivia. So, what we will discuss yaitu tentang sejarah terbentuknya NATO, tantangan dan ancaman yang dihadapi NATO, serta keuntungan dari NATO. Nah, ini ada kutipan dari Jens Stoltenberg selaku Sekjen ke-13 NATO. As long as NATO changes when the world is changing, we will be very important for the security of all our allies, including the US. Oke, next ada sejarah NATO. Nah, latar belakang terbentuknya NATO ini karena adanya kekhawatiran negara-negara blok barat akan ancaman yang mungkin aja datang dari blok timur selama Perang Dingin berlangsung. Apalagi kalau nantinya negara-negara tersebut bersatu dan membentuk suatu persekutuan militer. Meskipun pada akhirnya tahun 1955 blok timur membentuk persekutuan militer bernama Pakta Warsawa. Adapun tujuan dari NATO ini telah tertera jelas dalam pasal kelima Pakta Keamanannya, yaitu serangan militer apapun yang diarahkan kepada negara-negara anggota dianggap sebagai serangan untuk seluruh persekutuan. Jadi ketika satu anggota diserang, maka anggota lainnya akan mendampingi dan membantu mengatasinya. Meski begitu, NATO ini sendiri selalu mengupayakan penyelesaian secara diplomatis. Oke, adapun tantangan atau ancaman yang dihadapi oleh NATO. Pertama, transformasi ancaman keamanan. Ya, seperti yang kita tahu, NATO di awal pembentukannya memang berfokus pada isu-isu keamanan tradisional. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, maka isu-isu keamanan terus bertransformasi. Dan tentu saja, NATO harus turut fokus mengatasinya. Yang kedua, hadirnya ancaman yang menantang kepentingan dan nilai negara-negara aliansi NATO. Yang ketiga, perubahan defense system Eropa. Ya, kini Eropa mulai sadar akan pentingnya memperkuat pertahanan mereka dari ancaman. Yang keempat, ada Cina. Cina ini sebetulnya bukanlah musuh, tetapi ia merupakan tantangan terhadap nilai-nilai, kepentingan, dan keamanan NATO. Dan yang kelima ada Rusia. Invasi baru saja dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pada Februari 2022 lalu. Ini menjadi concern utama bagi NATO. Oke, next ada 7 kelebihan dari hadirnya NATO ini nih. Pertama, NATO memiliki struktur komando yang permanen dan terintegrasi, di mana negara-negara anggota saling bekerja sama yang kemudian dapat mengerahkan dan menjalankan operasi militer. Yang kedua, NATO menawarkan pertahanan kolektif jangka panjang bagi negara-negara anggota maupun negara partner. Jadi NATO ini telah bertanggung jawab atas implementasi peningkatan pertahanan kolektif pada masa Perang Dingin bahkan hingga saat ini. Yang ketiga, NATO bekerja untuk memerangi terorisme di seluruh dunia. Salah satunya adalah terorisme di Afghanistan. Yang keempat, NATO menghentikan negara lain untuk melakukan pengembangan senjata nuklir. Jadi, yang diperbolehkan untuk mengembangkan nuklir hanyalah Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis, dan Inggris. Yang kelima, selain negara anggota, NATO juga bekerja sama dengan negara-negara lainnya di luar keanggotaan NATO, seperti Uni Eropa dan PBB. Yang keenam, NATO menyediakan cara untuk menghemat pembiayaan pertahanan kolektif. Jadi negara-negara anggota ini memberikan kontribusi mereka secara langsung ataupun tidak langsung terhadap biaya menjalankan NATO itu sendiri. Yang ketujuh, memiliki pasukan dan peralatan militer. Ya, ketika aliansi secara kolektif memutuskan untuk melakukan operasi, aliansi meminta pasukan dan peralatan untuk ditempatkan di bawah komando NATO. Okay, thank you everyone for watching our video. See you next time. I love you.